Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika di bab kedua, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Nah, apa saja sih yang dibahas di persamaan kuadrat? Nah, untuk persamaan kuadrat, materinya adalah yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, yang kedua, kita akan masuk ke menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, caranya ada 3 sebenarnya. Pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus. Nah, untuk kali ini, Miss hanya membahas tentang pemfaktoran dan rumusnya. Nah, nanti di rumus kita juga akan membahas tentang diskriminan. Nah, yang ketiga adalah kita akan membahas tentang sifat persamaan kuadrat. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah menyusun persamaan kuadrat. Nah, ini materi di persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Materi kita yang pertama yaitu bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan kuadrat sebenarnya bagaimana sih? Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, variabel a itu adalah yang di depan x kuadrat. A itu variabel ya, Nak. Oke, mohon maaf. Yang dimaksud dengan variabel di sini adalah x kuadrat dan x. Nah, untuk a disebut dengan koefisien. B itu juga koefisien. Dan c disebut dengan konstanta. Nah, a ini disebut dengan koefisien dari x kuadrat. Nah, untuk B disebut dengan koefisien X. Karena C disebut dengan konstanta. Atau kalau konstanta itu maksudnya adalah yang tidak memiliki teman, itu konstanta ya. Kalau A itu yang di depan X kuadrat, B itu yang di depan C, B itu yang di depan X, nah C itu disebut dengan konstanta. Kenapa sih kita harus mengetahui mana A, mana B, mana C? Nah, A, B, C ini akan sangat penting sekali karena nanti akan dipakai di rumus mencari akar atau rumus mencari persamaan kuadrat. Tapi sebelum ke situ kita pahami dulu mana A, mana B, dan mana yang C. Oke, contoh soal. Misalkan ada 3x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Soal yang pertama. Nah, mana sih yang dimaksud dengan A, B, dan C? Ingat lagi, balik lagi ke bentuk umum. A itu yang di depan x kuadrat. Berarti kalau bentuk di sini, berarti A-nya adalah yang di depan x kuadrat, angkanya angka 3. Nah, sekarang B. B itu yang di depan x. Maka di soal B itu adalah yang ini x nih. Bentuk x-nya, ingat ya ini x ya. Miss kenapa nggak nulis x gini? Karena khawatir ketukar dengan tanda kali. Ya. Nah, B itu yang di depan x yaitu min 5. Nah, sekarang konstantanya berapa? Konstantanya adalah 4. Paham sampai sini ya? Ini harus kalian pahami benar-benar. Mana A, mana B, mana C. Memang kelihatannya sepele. Nah, sekarang yang kedua. Kalau soalnya gini, misalkan 4x min 2x kuadrat plus 7 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, lihat, perhatikan. A itu letaknya tidak selalu di depan. Tidak selalu berada di depan untuk A. Untuk B juga sama, B dan C juga tidak selalu di depan. Oke. Nah, A-nya berapa? Lihat angka yang di depan x kuadrat. Ini x kuadrat nih. Yang di depannya di sini ya. Kalau ini belakangnya, Nak. Kita sepakati ya. Yang di depan x kuadrat angkanya adalah min 2. Berarti A-nya adalah min 2. Nah, sekarang B-nya. B-nya adalah 4. Nah, C-nya. C itu yang tidak punya teman. Nih. C-nya adalah 7. Sampai sini paham? A-nya yang di depan x kuadrat, B itu di depan x, C-nya yang tidak punya teman, konstanta. Sekarang contoh yang ketiga. Min 3x kuadrat
plus 7. Oke. Sekarang tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke. A-nya berapa? Oke, ingat lagi A itu yang di depan X kuadrat. Ini X kuadrat. Angka yang di depannya adalah min 3. Berarti A-nya sama dengan minus 3. Nah, sekarang B-nya. B itu adalah yang di depan X. Di sini ada nggak X-nya? Tidak ada. Berarti B-nya adalah 0. Sekarang C-nya. C itu konstanta, ya. Berarti di sini konstantanya adalah 7. Paham? Oke, contoh lagi misalkan 5x min 5x plus 2x kuadrat. Oke, A-nya berarti berapa? B-nya berapa? C-nya berapa? Oke, A-nya lihat, A itu yang di depan X kuadrat. Angka yang di depan X kuadrat, angkanya adalah 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Nah, B-nya adalah yang di depan X. B-nya adalah 5. Nah, C-nya. Lihat, angka yang sendirian ada nggak di sini yang nggak punya variabel? Tidak ada. Berarti C-nya adalah 0. Ya, paham sampai sini ya? Nah, Miss, tadi soalnya ada yang B sama dengan 0, ada yang C sama dengan 0. Nah, bisa nggak sih A-nya sama dengan 0? Oke, kalau A-nya sama dengan 0, lihat. Nah, misalkan min 3x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kan A-nya sama dengan 0 nih. X kuadratnya nggak ada. Kalau X kuadratnya tidak ada, bisa nggak sih dia dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat? Tidak bisa, ya. Persamaan kuadrat itu harus ada X kuadratnya. Kalau di sini dia tidak ada X kuadrat, berarti ini bukan persamaan kuadrat. Nah, maka definisi di sini bisa tambahkan lagi. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Untuk hari ini kita bahas ini aja ya. Sampai sini paham? Seperti biasa, kalau ada yang tidak dipahami silakan tanyakan langsung ke Miss Nikmah. Oke, untuk hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.